masalah kitab hilang terus kembali lagi. Sebut saja seorang santri bernama Zaid. Ia meminjam kitab temannya. Karena ceroboh, dia pun tanpa sengaja menghilangkan kitab tersebut. Akhirnya dia mengganti dengan uang seharga kitab tersebut. Beberapa hari kemudian kitab tersebut ditemukan kembali oleh Zaid. Pertanyaannya, bagaimana status kitab tersebut yang sudah ditemukan oleh Zaid tadi? Ketemu lagi. Maka si Zaid mengembalikan, jawabnya adalah Zaid wajib mengembalikan kitab tersebut kepada temannya, dan temannya juga wajib mengembalikan harga kitab yang hilang yang sudah diberikan tadi, ya. Dikembalikan lagi kepada Zaid. Karena si Zaid mengganti kitab tersebut sebagai hailulah. Dua, masalah ingin tadi kimahnya itu ya sebetulnya itu kimahnya kitab ketika hilang itu tidak waktu barunya, juga tidak di caranya menghargai begitu. Istri ingin dicerai. Ada seorang istri berkata kepada suaminya, saya ingin kamu ceraikan saya, atau ceraikanlah saya, gitu kata. Maka si suami menjawab, iya, gitu. Pertanyaannya begini, apakah si istri tertolak sebab ucapan sang suami iya, gitu? Jawabnya, kata-kata iya dari suami termasuk lafadz kinayah tolak, bukan sore. Sehingga kalau suami niat mentalak, maka jatuh telah talak. Tapi kalau suami tidak niat tolak, seperti niat janji untuk mentolak atau niat nggak ngerti ya, yang penting tidak niat tolak, maka tidak jatuh tolak. Jadi kadang-kadang itu memang suka istri itu kayak mencoba suaminya gitu. Jajal ini cinta apa enggak gitu. Itu ceraikanlah saya gitu. Kalau dia dari diam, oh masih cinta aku. Lah kalau bilang iya, lah gimana? Habislah dia. Nah, makanya hati-hati kadang-kadang karena para wanita ini naqisatul akal. Jadi akalnya ini kurang. Nah, akalnya kurang itu suka berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Makanya ada wanita-wanita itu melihat wanita-wanita muslimah yang memakai pakaian yang tertutup begitu, wanita-wanita kafir ya. Apa ini pakaian-pakaian aneh kayak seperti ini, kata wanita kafir itu bilang seperti itu. Atau bukan kafir tapi tiru-tiru kafir juga berkata seperti itu. Maka harus seperti ini malah dijawab sendiri sama orang Nasrani, pembesar Nasrani malah mengatakan yang agak paham tuh. Kamu itu bilang katanya orang-orang Islam muslimah itu pakaiannya aneh. Apa enggak lebih aneh dari pakaian kalian yang terbuka seperti itu? Aneh mana itu? Mereka menutup semua tubuhnya, kemudian akhirnya laki-laki tidak tergoda, kan itu enggak aneh. Tapi yang aneh kamu dibuka sebuka-bukanya, lawang saya ini juga laki-laki, kamu kira enggak tergoda? Katanya. Seperti itu. Jadi itu lebih aneh lagi. Itu makanya kenapa kok dia berbuat seperti itu? Ya itu naqisatul akal. Padahal nanti kalau diperkosa sama orang di jalan, nanti yang salah yang memperkosa, ya yang salah yang diperkosa itu juga, nah, sama-sama salahnya. Wong dengan pakaiannya dia, mari perkosa aku di mana-mana terus itu. Walaupun lesannya nggak ngomong, ya, tapi tindakannya itu ngomong begitu. Kalau laki-laki belum mendekati dia, bergaya-gaya sedemikian rupa biar mendekati. Ayo mati akhirnya kalau begitu itu. Itulah namanya naqisatul akal. Makanya itu ya muasyarah dengan para wanita ini harus hikmah, betul-betul hikmah. Dengan hikmah. Apakah itu istri, apakah itu saudara perempuan, apakah itu sama
Semuanya para wanita itu memang harus hikmah. Kan mudah juga para wanita ini dibujuk juga, makanya harus hikmah. Laki-laki jangan sembarangan juga. Ketika ada istri yang berkata seperti itu jangan sembarangan, terus malah marah, kemudian iya betulan, iya betul, ya tambah bubrah lah kan seperti itu. Selesai itu sama nangis berdua. Kenapa kamu kok bilang gitu? Lah kenapa kamu kok juga bilang iya? Kenapa? Lah habis. Anaknya sudah banyak, ya dah. Anaknya sudah banyak. Mau balik. Tadi sudah bilangnya sudah 3 sekali. Ada yang bilang langsung 3. Cari dalilnya saja. Kira-kira kalau yang marah itu yang kira-kira enggak jatuh tolak ada enggak? Nah, iya. Berikutnya anaknya enggak karuan lah kan ini tadi. Jadi malah enggak karuan. Nah, ya seperti ini kan berbahaya. Makanya harus hikmah masyarakat dengan wanita. Laki-laki itu harus punya hikmah dan wanita ini harus punya kesabaran. Harus punya kesabaran. Masya Allah, banyak sekali permasalahan seperti ini. Masalah nafkah untuk istri dan ibu kandung. Ada seorang suami yang berpenghasilan tidak tetap, akan tetapi kalau dia mendapat gaji, maka ia lebih mengutamakan memberi nafkah kepada ibunya daripada istrinya. Misalkan gajinya 500.000, maka istrinya diberi 200.000, sedangkan ibunya dikasih 300.000. Bolehkah istri minta cerai dengan alasan tersebut? Jawabnya, kalau wanita tersebut masih mendapatkan minimalnya nafkah, maka ia tidak boleh minta cerai. Ukuran minimal nafkah adalah beras setiap hari 6 ons, lauk pauk menurut kebiasaan tempat tersebut, pakaian setahun 2 kali. Kalau sudah mendapatkan itu semuanya, ya dia tidak bisa menuntut, dia tidak boleh minta cerai. Catatan, seorang anak meskipun sudah mempunyai istri, ia masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang fakir. Orang tuanya yang fakir. Sebetulnya ya kebanyakan permasalahan yang seperti ini banyak permasalahan seperti ini. Sebetulnya bukan masalah kekurangan itu. Tapi namanya wanita itu selalu itu seumpama itu diberikan kepadaku kan aku lebih banyak. Gara-gara ibunya enggak mati-mati inilah makanya aku akhirnya dapatnya hanya sedikit. Nah itulah kadang-kadang begitu. Hati-hati. Kira-kira. Ya orang zaman akhir seperti itulah. Tapi kalau bagi wanita-wanita yang paham agama itu ya enggak. Orang-orang ini yang bahas yang enggak paham agama. Beli dua gratis 1. Untuk menarik minat pelanggan, maka penjual menggratiskan sebagian dagangannya. Di antara caranya adalah beli 2 gratis 1. Apakah hal semacam ini termasuk jual beli bersyarat? Tidak. Jawabnya tidak termasuk jual beli bersyarat. Sehingga hukum jual beli sah dan gratisannya juga boleh diambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li sayyidina Muhammad alih baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم عاصم سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.